Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim, al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbakum biqalbin salim. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin, wa'budullaha mukhlishina lahuddin, wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalani seluruh perintah-perintahnya Allah, dan dengan cara menjauhi seluruh larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan di dalam hati, pahamilah di dalam hati kita, yakinilah di dalam hati kita bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang lebih beruntung, tidak ada orang yang lebih sukses, tidak ada orang yang lebih jaya melebihi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah di dalam hati, fahamilah di dalam hati kita bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang lebih rugi, tidak ada orang yang lebih hina, tidak ada orang yang lebih celaka melebihi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tanpa terasa perjalanan kita semakin dekat dengan tempat tujuan kita. Wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfah liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malam, yang menciptakan siang silih berganti. Malam telah berubah menjadi siang, siang berubah menjadi malam, hari berganti menjadi hari, bulan berganti bulan, terus terjadi pergantian. Tanpa terasa akhirnya kita pun juga sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergantian siang dan malam adalah pelajaran yang besar. Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Pelajaran yang besar, peringatan yang besar bagi orang yang selalu mau ingat dan bagi orang yang selalu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa sekarang kita pun sudah masuk di bulan Sya'ban. Padahal baru saja bulan yang mulia, bulan Rajab kita tinggalkan. Tanpa terasa tahu-tahu Sya'ban pun telah masuk. Begitu juga hadirin yang mulia, tanpa terasa pun sebentar lagi bulan Ramadan pun sudah ada di hadapan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan manusia memang serba tanpa terasa. Tahu-tahu umur sudah 15 tahun, tanpa terasa umur kita sudah 25 tahun, tanpa terasa sudah menikah, tanpa terasa sudah memiliki anak, tanpa terasa tahu-tahu sudah memiliki cucu, tanpa terasa tahu-tahu umur sudah 60 tahun, tanpa terasa kita tidur, bangun daripada tidur kita, tanpa terasa begitu juga kita telah sampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang mulia, inilah hari Jumat, hari yang selalu digunakan oleh yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan para sahabat. Hari Jumat adalah hari wasiat. Nabi menyampaikan untuk selalu sibuk menyiapkan diri untuk akhirat. Nabi tidak menyampaikan hal-hal yang rumit di hari Jumat, bukan menyampaikan hal-hal yang berat diterima oleh masyarakat pada hari Jumat, tapi yang disampaikan oleh Nabi adalah wasiat takwa,
selalulah bertakwa kalian kepada Allah, karena hanya dengan bekal takwalah kita akan mudah menjalani kehidupan nanti di kubur. Dengan takwa akan mudah nanti menjalani kehidupan di mahsyar. Dengan takwalah akan mudah nanti menjalani kehidupan di sirat. Dengan takwa baru akan mudah nanti menjalani kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, hari Jumat ini adalah hari yang sangat mulia. Orang-orang yang mau memuliakan syiar-syiar agama, Jumat adalah syiar agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mau memuliakan syiar-syiar agama, maka menunjukkan dia memiliki ketakwaan kepada Allah di dalam hatinya. Hari Jumat apabila disiapkan oleh orang-orang yang memahami keistimewaan hari Jumat, maka sifat takwa pun juga akan Allah berikan kepada dirinya. Maka tidak heran zaman dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk menghadapi hari Jumat, mereka sudah membuat persiapannya di hari Kamis. Semua sunnah-sunnah amal sudah mulai disunnahkan di hari Kamis. Apa tujuannya? Untuk mempersiapkan hari yang sangat istimewa, yaitu hari Jumat. Bahkan hadirin yang mulia, diceritakan bahwa para sahabat kalau sudah tiba hari Jumat, maka mereka akan berangkat ke masjid dengan membawa obor. Kenapa mereka membawa obor? Karena mereka berangkat ke masjid sebelum waktu subuh. Begitulah para sahabat, mereka memuliakan daripada syiar-syiar agama. Hadirin yang mulia, ini bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan persiapan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang agung, bulan Ramadan bulan yang istimewa. Tetapi mempersiapkan Ramadan bukan pada bulan Ramadan. Menyiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan Ramadan sudah dimulai daripada bulan Sya'ban. Hadirin yang mulia, ketika satu keistimewaan datang, satu orang istimewa datang, apabila satu benda yang istimewa datang dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mau memuliakannya, maka tentu resikonya juga akan besar. Seumpama ada satu orang Pak Lurah ingin datang ke rumah kita, bagaimana kira-kira persiapan yang akan kita buat? Bagaimana seumpama Bapak Wali Kota ingin bertamu ke rumah kita, orang istimewa datang, apa persiapan yang akan kita buat? Kalau seumpama Bapak Gubernur ingin datang ke rumah kita, orang hebat, orang istimewa, apakah mungkin kita menyambutnya tanpa ada persiapan? Kalau kita menyambut orang istimewa tetapi tidak mau memuliakan, maka kita akan berubah menjadi orang yang hina. Hadirin yang mulia, apabila presiden yang datang, bagaimana persiapannya? Seumpama presiden datang bulan April, apakah mungkin orang-orang akan persiapannya hanya bulan April? Tentu jauh-jauh hari sebelumnya dia akan mengadakan persiapan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan hampir berada di hadapan kita. Persiapan Ramadan dimulai daripada sekarang. Bulan Ramadan adalah bulan amal, maka persiapkanlah Ramadan daripada sekarang. Dalam satu riwayat diceritakan, dulu yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah masuk ke dalam masjid. Maka ketika Nabi masuk masjid, Nabi melihat satu orang dalam keadaan tidur, padahal azan sudah dikumandangkan. Maka melihat ada orang yang masih tidur, maka Nabi memanggil satu orang sahabat, Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib dipanggil. Kata Nabi, wahai Ali, bangunkanlah orang itu. Maka kemudian bergegaslah Sayyidina Ali untuk membangunkan orang tersebut. Ketika sudah selesai membangunkan, maka Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, biasanya Tuhan tidak mau mewakilkan satu perkara kebaikan kepada orang lain. Biasanya Tuhan akan selalu usaha menjadi orang yang terdepan dalam mengamalkan kebaikan. Kenapa tadi Tuhan menyuruh saya untuk membangunkannya? Padahal seumpama Tuhan membangunkan orang itu, Tuhan juga bisa untuk membangunkan dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Ali, kalau aku yang membangunkan dia, seumpama dia tidak menerima, apabila dia ingkar, apabila dia tidak taat, dia tidak mau bangun ketika aku bangunkan,
maka orang itu akan bisa langsung jatuh kepada kekafiran. Karena orang yang menentang perintahku berbahaya, menentang perintah Nabi berbahaya, menentang perintah Rasul berbahaya, maka aku suruh engkau untuk membangunkannya. Seumpama engkau yang membangunkan, kemudian dia menentang dan tidak mau bangun, maka dia tidak akan sampai jatuh kepada kekafiran. Hadirin yang mulia, daripada riwayat ini kata para alim ulama, di situ nampak jelas bahwa satu kemuliaan datang, orang yang mulia datang, orang yang istimewa datang, benda-benda mulia datang. Kalau tidak kita muliakan, resikonya pun juga akan besar. Ramadan datang, Sya'ban datang, ada nisfu Sya'ban, ada malam yang memiliki kemuliaan. Bulan ini bulan yang hampir Nabi berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Begitu juga Ramadan datang, bulan mulia, bulan yang istimewa. Kalau kita tidak pandai mengistimewakannya, kalau kita tidak pandai memuliakannya, kerugian resikonya pun juga akan semakin besar. Maka hadirin yang mulia, mari kita siapkan diri kita untuk menyambut rahmat Allah yang besar. Ambil, siapkan rahmat Ramadan dimulai daripada bulan Sya'ban ini. Maka tidak heran para alim ulama mereka selalu memberikan nasihat, barang siapa yang menjadikan hidup mereka seperti orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan matinya seperti hari raya. Siapa yang menjalani kehidupannya seperti orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan matinya seperti orang yang berbuka puasa. Hadirin yang mulia, dalam khutbah yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mempersiapkan diri dimulai daripada bulan Sya'ban, sehingga ketika Ramadan datang kita pun sudah mendapatkan rahmat yang bercucuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqinal mu'mininal muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.